Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah tata kelola IT bab keempat, yaitu komunikasi data dan jaringan. Materi yang akan kita bahas ada 3, yaitu komunikasi, transmisi data, dan jaringan. Komunikasi adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Komunikasi itu terbagi menjadi dua pengembang, yaitu infrastruktur terestrial, aksesnya dengan menggunakan media nirkabel dan nirkabel. Infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Yang kedua ada melalui satelit. Aksesnya menggunakan satelit. Infrastruktur terestrial namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung prosesnya komunikasi karena adanya gangguan radiasi gelombang matahari atau sun outage yang terjadi paling parahnya setiap 11 tahun sekali. Karakteristik dasar yaitu ada pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. 5 komponen dalam sistem komunikasi yaitu ada pesan, pengirim dan penerima pesan, media transmisi, dan protokol. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu transmisi data. Proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Media transmisi data seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer, dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau wired, serta Wi-Fi, wireless, atau nirkabel. Kabel atau wired yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data terdapat beberapa macam, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kabel pilin, UTP wired atau yang biasa dikenal dengan Unshielded Twisted Pair. Kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau warnet-warnet. Selain UTP, ada juga STP atau Shielded Twisted Pair yang di dalamnya terdapat beberapa kawat dalam satu bundle, juga dapat digunakan untuk melakukan transmisi data. Yang kedua ada koaksial atau koaksial kabel. Kabel ini terdiri dari 2 macam konduktor yang dipisah dengan menggunakan isolator. Dan yang ketiga ada serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara mengantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Terus selanjutnya ada nirkabel atau wireless. Wi-Fi atau yang dikenal dengan wireless adalah media transmisi Unshielded, yang dimana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Contohnya radio, microwave, dan juga infrared. Yang ketiga ada jaringan, sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk menjadi berbagai sumber daya seperti printer atau CPU, berkomunikasi seperti surel dan pesan instan, dan dapat mengakses informasi peramban web. Tujuannya, agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Jafar Nuryudianto 2007. Tujuan pengembangan jaringan komputer yaitu yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. LAN atau Local Area Network, jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor atau suatu perusahaan untuk memakai sumber daya resource, misal printer,
secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN mampu menunjang daya dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Wilayah yang dapat menjadi cakupannya berkisar hingga 50 km. WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibandingkan MAN, yaitu dapat menghubungkan suatu wilayah, bahkan negara maupun antar benua. Bisa dikatakan jaringan WAN merupakan jaringan internet yang biasa kita kenal saat ini. WAN atau Wireless Local Area Network, suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Jaringan wireless memudahkan pengguna user untuk mengakses data yang diinginkan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel, misalnya pada mobile atau bepergian. Dan yang terakhir ada PAN atau Personal Area Network, menggunakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, headset, maupun perangkat sejenis lainnya. Terima kasih telah mendengarkan rangkuman pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.